Kita sekarang ke virtual dan di sana sudah banyak sekali peserta yang masuk di virtual. Namun saya tertarik, ini juga sama dengan psikiater. Beliau seorang dosen psikologi di Universitas Diponegoro. Beliau adalah psikologi ya. Iya, Dr. Hans, Profesor Dr. Hans. Assalamualaikum. Ini kapan-kapan kita harus baca puisi juga ini, yang ini jangan cuma nganalisa terus gitu. Silakan Prof. Hans untuk beberapa hal yang mau disampaikan malam hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Afkar dan Buya Syakur yang saya hormati dan sayangi. Dan secara khusus malam hari ini untuk Bu Ida, senang sekali bisa bertemu secara virtual. Dan saya sangat senang mendengar bagaimana puisi tasawuf kemudian dibungkus dengan suasana psikiatris. Ya. Baik, malam hari ini sangat padat dan kaya menurut saya, Kang Afkar. Karena di pengajian tadi saya menyimak betul bagaimana Buya sempat menyinggung tentang hukuman yang tidak harus menunggu akhirat, tapi di dunia ini pun sudah ada. Lalu kemudian masuk ke dalam kesadaran akan dosa, ternyata ada dosa-dosa yang kita rasa bukan dosa, tapi ternyata itu dosa yang serius seperti komplain dan merasa memiliki. Nah ini kan peristiwa psikologis yang ternyata berdampak serius bagi ketenangan hidup kita sendiri. Dan untuk malam hari ini mungkin saya tambah sedikit tentang puisi yang dibacakan tadi. Berapa waktunya Kang Afkar biar bisa ya? Malam ini ditambah Bang. Tuh, Buya sudah siap waktu. Baik. Iya, malam hari ini banyak sekali poin yang saya tangkap mulai dari cerita tentang tokoh sentral dalam puisi ini yang ditinggal oleh wanita yang memilih dengan pria lain yang sudah beristri. Lalu ada serangkaian derita yang dialami seperti hamil dan kemudian harus menjalani operasi sesar maksud saya, lalu bayinya meninggal. Lalu berusaha ditemui tapi hilang jejak sampai akhirnya pertemuan itu cukup menarik di suatu perjalanan ziarah seperti itu. Dan wanita ini dalam rangka dikisahkan di sini penebusan dosa dan prianya dalam rangka mendapatkan aspirasi ya mungkin Bu ya kalau istilah lain untuk saya nggak tahu ya aspirasi apakah ini memang jodohku dan seterusnya itu ya. Dan menarik sekali bahwa ditutup dengan kisah yang biasa seperti Buya sampaikan di puisi-puisi lain, selalu mengajak kita berpikir di ujungnya. Dan sekarang saya mungkin masuk ke beberapa poin psikologis yang saya tangkap. Yang pertama itu keterbatasan kata-kata kita. Ada yang bisa diakses dan ada yang tidak bisa diakses oleh kata-kata dalam hati manusia. Yang oleh Buya di sini disebut sebagai bagian terdalamnya hati itu atau palung hati manusia yang kadang-kadang nggak bisa terwakilkan oleh kata-kata. Jadi kita nggak diajak untuk tidak merasa sok tahu orang lain, sok mengerti orang lain. Ada dimensinya yang seperti di luar jangkauan kata-kata itu sendiri. Lalu perbuatan itu penting sekali dalam pertemanan dan dalam cinta. Perhatian itu juga sangat penting. Jadi dua kata ini diangkat di sini, perbuatan dalam pertemanan dan perhatian yang memberi warna pada cinta, membuat cinta itu hidup karena perhatian itu. Lalu hidup ini terlalu singkat untuk bersandar pada orang lain. Kita diajak untuk berani mengandalkan diri sendiri, karena kalau bersandar pada orang lain kita hanya ketemu pada dua nuansa. Ada yang suka dengan kita, ada yang nggak suka. Nah yang suka ini seringkali mengangkat kebaikan kita, dan yang nggak suka ini seringkali menyoroti sesuatu yang bernuansa kebencian. Lalu diam sebagai wisata mendapatkan solusi ini menarik sekali buat saya. Saya ingin berhenti di sini, diam sebagai wisata mendapatkan solusi. Dalam psikologi itu memang ada teori tentang bagaimana kita sampai pada keputusan yang mantap, ada tahapannya. Mulai dengan persiapan, dan yang kedua inkubasi. Kita menenangkan diri, istilah kami itu inkubasi, menenangkan diri, dan setelah tenang itu kita dapat bahasa psikologinya itu iluminasi, rasa terang dari dalam.
Dan terang itu keluar dalam inkubasi atau kesendirian sesaat itu. Nah, setelah itulah baru kemudian kita bisa mantap dalam mengambil keputusan. Dan di sini istilahnya sangat menarik buat saya, itu wisata, diam itu wisata mendapatkan solusi. Lalu daya tarik itu seringkali dalam perjumpaan kita, di awal itu ada daya tarik. Tapi kemudian itu akan disusul dengan kebosanan kalau berulang terus seperti itu. Tapi kemudian yang mungkin saya mau tanyakan ke Buya, ada kalimat yang saya rasa menggantung di sini. Setelah itu disusul dengan pernyataan, hidup itu dungu. Nah, dungu ini apa yang dimaksud nanti kita. Terus kebutuhan wanita itu nggak sebatas yang kita sebut cinta, perlu ditambahkan sesuatu yang sangat krusial malah. Tanpa ini cinta itu garing. Dan sesuatu itu adalah kejujuran dan perhatian. Ini ingredient, bahan paling penting dari cinta, kejujuran dan perhatian. Dan ini rupanya nggak didapatkan oleh wanita ini, lalu itu berdampak kepada rasa sakit yang sangat-sangat dalam ya, dialami oleh wanita ini. Tapi menariknya dia memilih tutup mulut atau diam. Dan ini adalah langkah darurat yang patut dipuji. Tidak banyak orang bisa memilih jalan ini ketika dalam sedihnya, dia diam. Mungkin diam ini dalam rangka menemukan solusi terbaik seperti yang diceritakan sebelumnya, diam itu wisata mendapatkan solusi. Lalu ada gambaran tentang wanita kuat di sini, bagaimana wanita kuat itu melihat ke depan, dan sambil melihat ke depan dia bersandar pada anugerah Tuhan. Dan dia juga menghindari pertikaian, yang kemudian ditambahkan oleh puisi ini sebagai, ya paling nggak bisa jadi sedekah jariah. Terus ada dua jenis senyuman juga di sini diangkat, senyuman gembira, ini senyuman normal, rata-rata manusia itu bisa seperti itu. Senyuman gembira. Lalu yang senyuman kedua ini senyuman yang kita pancarkan di saat kita mendapatkan sakit yang justru parah-parahnya. Boleh kita sebut mungkin senyuman abnormal, tapi abnormal di sini bukan jelek, abnormal yang hebat. Karena nggak rata-rata orang bisa mengalami itu. Lalu jangan mengecewakan orang yang bersungguh-sungguh hati mau membahagiakan kita. Nah, ini terjadi oleh wanita ini saat ditinggalkan. Tapi menariknya hatinya dijaga dari dendam dan kebencian. Lalu dalam keadaan sedih juga kita diminta untuk bersabar dan tidak merasa ditinggalkan. Kita dalam pengawasan non-stop dari Tuhan dalam keadaan sedih seperti itu ya. Terus ini juga menarik, ada inteligensi khusus yang saya tangkap di sini. Bahwa orang inteligensi khusus ini dia tahu dibohongi tapi pura-pura percaya bahwa ini kelebihan khusus yang diangkat dalam puisi ini. Dan yang terakhir berbuat baik tanpa henti dan tanpa berharap dihargai. Ya karena ada perasaan diberkati oleh Tuhan. Dan yang terakhir ketika kita menderita, mungkin kita perlu menanamkan di dalam diri kita bahwa Tuhan punya rencana, cerita belum berakhir di situ. Pasti ada cerita selanjutnya yang sedang menunggu. Itu banyak sekali Kang Afkar poin yang saya lihat malam hari ini, tapi itu saja kira-kira. Makasih Kang Afkar. Baik, ya. Buya. Terima kasih Prof. Han. Seperti biasa kalau Prof. Han sudah menganalisa sebuah gelombang cinta maka akan semuanya disapu habis. Tapi ada dua pertanyaan kunci saya mencatat bahwa yang disampaikan oleh Prof. tadi, diam sebagai wisata. Kalau Prof. tadi menjelaskan secara psikologi. Nah ini tinjauan spiritualnya seperti apa. Dan kemudian yang kedua adalah, ini yang juga disampaikan oleh Prof. Hans, hidup itu dungu. Penjelasannya Buya, bagaimana? Iya, orang diam itu bukan berarti tidak tahu ya. Iya. Saya dapat hadiah dan diberi hadiah karena saya diam. Orang selama ini kan belajar bicara ya. Yeah. Ada nggak yang belajar diam? Saya menanya, mudah bicara apa mudah diam? Mudah bicara.
ternyata ini kita kembali kepada Al-Quran, ya, pada firman Tuhan. Nabi Musa itu ingin belajar sama Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, syaratnya berat. Apa syaratnya? Syaratnya nggak boleh nanya. Lah, yang nggak bertanya apa dong? Jadi tinggal bilang iya. Insya Allah kuat deh. Dari mana kamu tahu kuat? Oh, belum berpengalaman. Dikiranya diam itu mudah dikiranya. Syaratnya kamu tidak boleh bertanya. Diam. Ada anak lewat dibunuh. Menjerit-jerit Nabi Musa kan, kenapa kau bunuh ini? Kalau kau kan dosa besar ini masa anak dibunuh? Katanya mudah diam itu. Ternyata ngomong juga, udah pulang aja deh. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Enggak bakal bisa kamu dengan saya nih. Udah. Ternyata diam itu susah kan? Iya, orang-orang yang berjiwa besar tuh yang pandai diam tuh. Ternyata kemudian naik kapal, dibolongin lagi kapalnya. Nanya lagi, kenapa kebolongin? Ini kapal orang masa dibolong? Udah pulang aja sana. Dan terakhir itu memperbaiki tembok yang hampir rubuh, diperbaiki lagi. Nanya juga. Ternyata ya itulah. Itu sebagai pembuktian bahwa ternyata diam itu tidak mudah. Jadi kalau orang bisa diam, itu orang hebat namanya. Terima kasih.